Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya. Kali ini kita akan mendiskusikan kimia untuk sekolah menengah. Apa yang akan kita diskusikan di dalam mata kuliah kimia SMA atau kimia untuk SMA kali ini adalah kita akan mencoba mendiskusikan bagaimana kita membelajarkan ikatan kimia dan bentuk molekul pada siswa kita untuk tingkat SMA. Apa yang akan kita diskusikan di dalam ikatan kimia dan bentuk-bentuk molekul ini adalah yang pertama nanti kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sih proses pembelajaran yang terjadi di kimia kita di sekolah tentang ikatan kimia di dalam pendahuluan. Jadi kita akan menggali sejenak, kita akan mendiskusikan sebenarnya yang telah kita lalui tentang ikatan kimia itu seperti apa. Kemudian berikutnya kita akan mencoba untuk mendiskusikan bagaimana kita akan memulai proses pembelajaran ikatan kimia dan bentuk molekul serta bagaimana alur proses pembelajaran yang akan kita berikan nanti. Alur yang pembelajaran yang saya tawarkan nanti diharapkan akan memberikan penguasaan tentang ikatan kimia dan bentuk-bentuk molekul yang lebih baik lagi. Baik, kita akan mulai dengan pendahuluan. Jadi yang pertama kita akan mencoba diskusikan, kita ingat lagi seperti apa proses pembelajaran ikatan kimia yang telah kita lalui waktu kita di SMA. Supaya Anda ingat, coba perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Saya tidak akan bertanya tentang ini gambar apa, tetapi saya ingin bertanya pada Anda tentang apa yang Anda pikirkan ketika Anda melihat gambar ini dalam hubungannya dengan ikatan kimia dan bentuk molekul. Kita selalu dihadapkan dengan analogi yang seperti ini, bahwa ikatan kimia itu seperti orang mengadakan ikatan pernikahan, bahwa orang yang melakukan pernikahan itu yang sudah terikat di dalam pernikahan itu lebih stabil daripada orang yang belum terikat di dalam pernikahan. Ini dianalogikan sama dengan atom yang melakukan ikatan atau yang berikatan. Atom-atom yang berikatan itu lebih stabil daripada atom-atom yang tidak berikatan. Benarkah demikian? Mari kita lihat analoginya dulu. Analogi di sini perlu kita perhatikan bahwa di sini, di dalam gambar ini pun ada wanita dan pria yang melakukan ikatan pernikahan atau pernikahan di sini dan ikatan perkawinan di sini. Kalau ini mau dianalogikan ke atom, maka kemudian yang menjelaskan analogi ini menyampaikan bahwa ini adalah analogi seperti yang wanita itu adalah ion positif atau atom yang bersifat negatif dan yang laki-laki atom yang bersifat positif. Seperti itu ya. Jadi analoginya seperti itu, tetapi ketika dihadapkan pada bentuk-bentuk ikatan yang lain, tipe-tipe ikatan yang lain atau jenis ikatan yang lain, mengapa ada ikatan yang tunggal, ikatan rangkap? Bagaimana Anda bisa menjelaskan itu di dalam ikatan perkawinan? Yang punya ikatan kuat dan tidak kuat. Oke, bagaimana dengan yang ikatan kovalen, yang sharing elektron? Keduanya, sifat elektronegatifnya hampir mirip. Bagaimana seperti itu? Nah, kita akan dihadapkan beberapa masalah-masalah yang mungkin kita tidak bisa menjawabnya dengan ketika kita membuat analogi ikatan kimia seperti ini. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi, mari kita pikirkan lagi. Saat kita akan memberikan analogi pada siswa kita tentang ikatan kimia. Jadi, sebaiknya jangan menggunakan analogi ini karena sangat riskan.
Coba Anda pikirkan lagi, selain yang ikatan ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, bagaimana Anda bisa menjelaskan itu ketika dibawa ke ikatan perkawinan? Ada ion positif, ada ion negatif, positif dengan positif, negatif dengan positif. Wah, jadi agak sedikit ya bertentangan dengan norma di masyarakat kita. Ya, jadi ini menimbulkan hal yang memberikan masalah pada kita yang sebenarnya bukan masalah kita. Itu ya, jadi analogi yang memberikan jebakan pada kita sendiri. Oleh karena itu, kita coba untuk mencari hal yang lain. Termasuk juga bagaimana kalau ikatan itu tidak terjadi antara satu dengan satu. Tetapi banyak sekali di dalam kimia yang ikatannya tidak satu dengan satu, tapi atom pusat mengikat lebih dari 2, 3, 4, 5, 6, ya bahkan sampai 6. Bahkan ketika sudah menjadi molekul, dia mengadakan ikatan dengan molekul yang lainnya. Nah, ini kan sebagai analogi ini menjadi kacau sekali. Baik, kemudian apa yang saya sampaikan sebelum kita menggali tentang analogi perkawinan ini, saya menyampaikan bahwa kadang-kadang kita selalu diberikan tekanan bahwa atom-atom yang berikatan itu lebih stabil daripada atom-atom yang tidak berikatan. Karena punya analogi yang ini bahwa orang yang sudah terikat di dalam perkawinan lebih stabil. Nah, mungkin ada banyak yang tidak setuju dengan itu. Apakah benar stabil? Apakah ikatan atom yang sudah melakukan ikatan itu memang stabil, lebih stabil, ataukah istilah yang lain yang sebenarnya belum kita berikan kepada siswa kita, yaitu innate. Tugas Anda sebelum Anda menyampaikan analogi ini, coba gali lagi apa yang dimaksud dengan stabil dan innate ini. Jadi ada beberapa hal yang menjadi masalah kita saat kita melakukan analogi perkawinan sebagai sebuah ikatan untuk ikatan kimia. Jadi kita mencoba untuk mencari jalan yang berbeda. Bagaimana kita memulai pembelajaran untuk ikatan kimia dan bentuk-bentuk molekulnya. Di dalam proses pembelajaran kimia sebenarnya kita selalu menekankan bahwa kita harus menggali apa yang sudah dipelajari oleh siswa. Jadi kita perlu menggali apa sih yang sudah dipelajari oleh siswa, hal-hal apa yang sudah mereka ketahui, apa yang menjadi dasar kita untuk melangkah ke pembelajaran berikutnya. Dalam kasus kita kali ini adalah ke ikatan kimia dan nantinya ke bentuk molekul. Beberapa hal yang sudah dipelajari oleh siswa kita, yang pertama adalah tentang atom. Jadi siswa kita sudah belajar lebih dahulu tentang apa itu atom, bagaimana sifat-sifatnya, dan bagaimana dia akan bertindak. Jadi atom adalah dasar untuk ikatan kimia. Tentu saja Anda akan mengenalinya bahwa atom menjadi dasar di ikatan kimia karena memang ikatan kimia itu berkaitan dengan bagaimana atom itu membentuk ikatan. Kemudian berikutnya adalah tentang partikel, lebih jauh ke belakang lagi. Sebelum mereka belajar tentang atom, siswa kita sudah belajar tentang partikel dan juga tentang muatan. Dan di dalam pelajaran yang lain, yaitu di dalam pelajaran fisika, mereka belajar tentang gaya tarik antar partikel. Dari sini kita mendapatkan sesuatu dari pemikiran siswa bahwa mereka sudah tahu tentang interaksi muatan. Jadi kalau ada muatan, maka mereka akan melakukan interaksi. Kita mencoba menggali apa yang sudah diketahui oleh siswa dengan pertanyaan berikut ini. Mari kita renungkan pertanyaan ini. Ini yang akan menjadi awalan kita pada siswa kita tentang bagaimana kita nantinya akan belajar tentang ikatan kimia. Jadi jika ada dua partikel yang bermuatan saling berdekatan pada jarak tertentu sehingga mereka bisa melakukan interaksi,
apa yang terjadi? Coba pikirkan sejenak, apa yang terjadi jika ada dua muatan atau dua partikel bermuatan saling berdekatan dalam jarak tertentu, dalam jarak yang menjadikan mereka untuk bisa berinteraksi. Apa yang terjadi? Simpan jawaban Anda, mari kita lihat. Kalau saya punya dua partikel bermuatan seperti ini, misalnya, saya punya partikel satu di sini dengan partikel di sana. Apa jawaban Anda? Yang pertama adalah kita perlu menentukan dulu muatannya. Kalau muatan positif dengan positif, kita akan melihat bahwa dua muatan ini akan, yang terjadi adalah kalau ada muatan positif dengan positif, yang terjadi adalah bahwa muatan ini atau partikel ini saling menolak. Ya, jadi tergantung pada muatannya. Tidak selalu tarik menarik, tidak selalu tolak menolak. Jadi kalau kita punya muatan salah satunya adalah negatif, kita buat yang satunya menjadi negatif. Yang misal yang di sebelah kiri ini saya buat menjadi menjadi negatif seperti ini. Ya, sebentar. Ya, oke, negatif. Kemudian yang di sini positif. Maka yang terjadi adalah dua muatan ini akan mendekat atau tarik menarik. Jadi dapat disimpulkan jika ada dua muatan atau dua partikel yang memiliki muatan saling berdekatan, muatan yang sama akan saling menolak, sementara muatan yang berbeda akan tarik menarik. Nah, permasalahannya adalah saat kita punya atom, dari penjelasan ini, dari hal yang sudah kita dapatkan dari pemikiran siswa atau berbagai macam hal yang sudah diketahui oleh siswa, sebelum kita melangkah ke ikatan, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi dengan atom. Jadi kalau atom-atom itu saling berdekatan, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka hanya menggunakan daya tarik ini untuk melekat satu sama lain? Gitu. Jadi kalau tadi kita punya atom yang di dalamnya ada muatan, ya kita tahu bahwa atom itu punya muatan positif di dalamnya, di dalam inti, kemudian elektron itu punya ikatan yang muatan yang negatif yang mengelilingi atom. Apakah dengan adanya gaya tarik ini mereka kemudian bisa saling berdekatan, kemudian saling melekat satu sama lain? Kalau hal ini yang terjadi, maka kita bisa berpikir bahwa benda-benda di dunia ini akan menjadi benda-benda yang sama. Karena atom-atom itu hanya saling berdekatan, berlekatan gitu. Dan mudah untuk dilepaskan. Pada kenyataannya, ada senyawa yang memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Ada senyawa yang jelas-jelas memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Kemudian, bagaimana dengan logam? Logam ini mungkin mereka sudah mengenalnya bukan sebuah senyawa, tetapi logam itu lebih ke unsur. Jadi logam itu adalah sebuah unsur. Bagaimana sebuah unsur itu bisa menjadi sebongkah logam yang besar gitu? Yang kalau kita punya logam seperti pisau gitu, seperti itulah yang disebut sebagai logam, dan kita bisa mengatakan bahwa itu unsur. Bagaimana sebuah unsur itu seperti ini? Itu menjadikan pertanyaan pada siswa kita, yang kita berikan pada siswa kita untuk bisa berpikir. Kita juga bisa memberikan pada mereka untuk memperhatikan beberapa contoh benda yang kita berikan pada mereka. Jadi kita meminta mereka untuk memperhatikan bahan-bahan berikut. Coba kita menjadi siswa sebentar, perhatikan bahan-bahan berikut ini.
saya punya logam tembaga di sebelah kiri, di sebelah kiri ini. Kemudian ada tembaga sulfat hidrat, ada tembaga, sama-sama tembaga di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita punya sifat yang berbeda antara tembaga sendiri dengan tembaga sulfat yang hidrat. Kemudian kita juga memberikan contoh yang lain, misalnya ada pasir besi. Ya, kalau kita punya magnet kemudian kita tempelkan pada pasir, ada beberapa pasir yang tertinggal di magnet kita yang disebut sebagai pasir besi. Dan kemudian kita yang hampir sama serbuknya, yaitu serbuk belerang. Dan saya berikan contoh yang lain yang mungkin juga mungkin jarang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu biji plastik. Plastiknya sendiri sebenarnya kita hampir setiap hari ketemu, bukan hampir setiap hari, tetapi hampir setiap menit kita ketemu dengan plastik. Kemudian kita mencoba untuk berpikir tentang bagaimana sifat-sifat dari semua bahan-bahan yang kita sampaikan di sini, atau benda-benda yang ada di sini. Jadi dari contoh-contoh ini kita bisa melihat bahwa ada yang mudah meleleh, itu ada yang sukar meleleh, ada yang kalau dipegang dingin, ada yang kalau dipegang lembut, ada yang tajam, ada yang berbagai macam sifat yang ada di dalam benda-benda tersebut yang tidak mungkin ada kalau hanya kita berpegangan pada bahwa atom itu tertarik dengan atom yang lain di dalam suatu gaya tarik yang hanya menjadikan mereka saling menempel. Ini ada sesuatu yang berbeda, bahwa berdasarkan sifat-sifat tersebut, oke, ini yang sudah saya sebutkan tadi. Berdasarkan sifat-sifat ini kita melihat bahwa tidak hanya sekedar tarik-menarik dari atom-atom tersebut, tetapi ada lebih dari interaksi sekedar tarikan-tarikan itu, yang kita sebut dengan istilah yang baru untuk siswa kita yang disebut sebagai ikatan. Jadi kita dapat melihat bahwa kita sebaiknya memulainya dengan hal-hal apa yang sudah diketahui oleh siswa, kemudian kita brainstorm siswa kita untuk sampai ke istilah yang akan kita kenalkan yang baru, yaitu istilah ikatan kimia. Setelah kita masuk ke ikatan kimia, bagaimana sih sebenarnya alur pembelajarannya? Saya lebih memilih untuk memulainya dengan apa yang disampaikan oleh Jean-Louis. Ini adalah tokoh kimia yang terkenal untuk ikatan kimia, selalu didasarkan pada apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa elektron-elektron valensi yang ada di dalam setiap atom itu yang digunakan untuk berikatan. Jadi apa yang diamati oleh Jean-Louis, apa yang disampaikan oleh Jean-Louis itu bahwa atom-atom menggunakan elektron valensinya untuk melakukan ikatan. Dari Louis ini ada dua hal yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah, atau dua istilah yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah simbol Louis, dan yang kedua adalah struktur Louis. Jadi dua hal ini yang menjadi dasar dari apa yang disampaikan oleh Louis, dan menjadi dasar bagaimana kita akan belajar tentang ikatan kimia selanjutnya. Simbol Louis itu adalah simbol atom. Jadi kita sudah mempunyai simbol atom. Simbol Louis itu adalah lambang unsur yang ditambah dengan dot elektronnya. Ingat bahwa dot elektron itu sama dengan jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh setiap atom-atom tersebut. Jadi kalau kita punya golongan 1, ingat bahwa siswa kita sudah belajar tentang
golongan, bagaimana menentukan golongan dengan elektron valensi, maka kita bisa menunjukkan bahwa valensi itu menunjukkan golongan dan jumlah titik elektron atau dot elektron, jumlah titik elektron di dalam simbol Lewis itu menunjukkan golongannya. Jadi kalau susah berapa sih valensinya, siswa kita bisa melihat berapa sih dia masuk di dalam golongan yang mana. Kemudian kita bisa menentukan bahwa dari situ kita bisa menggambarkan titik elektron. Jadi ini adalah lambang-lambang atau simbol-simbol Lewis untuk setiap unsur-unsur yang ada di dalam golongan. Terutama untuk golongan utama ya. Jadi kita bicara dulu untuk struktur Lewis, simbol Lewis itu untuk yang golongan utama. Jadi jumlah dot elektron sama dengan jumlah golongannya. Jadi kalau kita punya Na semacam ini, nah ini yang perlu disampaikan pada siswa kita bahwa tidak selalu elektron itu kita lambangkan dengan titik atau bulatan. Kita bisa menggunakan lambang yang lain, misalnya silang di sini. Jadi ini bukan NaX, tapi Na dengan satu elektron valensi yang seperti ini. Kenapa saya pilih silang? Karena untuk membedakan nantinya dengan simbol Lewis dari Cl. Karena kita akan menyatukannya di dalam satu gambar yang sama. Supaya berbeda saja. Jadi ini semuanya adalah simbol Lewis dari Na dan Cl. Jadi ini adalah simbol Lewis Ca dan Cl. Nah kalau kita kemudian melanjutkan lagi, kalau Na dengan Cl kemudian bereaksi menjadi NaCl semacam ini, maka saat simbol Lewis dilanjutkan dengan bagaimana elektron itu saling berinteraksi dan menunjukkan bagaimana elektron itu berinteraksi di dalam ikatan, maka kita sebut sebagai struktur Lewis. Jadi simbol Lewis itu hanya untuk lambang unsur yang ditambah dengan dot elektronnya, maka struktur Lewis yang tadi menyatakan bagaimana elektron itu berikatan. Nah, apa yang saya sampaikan tadi itu adalah ada Na dengan Cl, ini adalah ikatan ion, tetapi yang perlu menjadi perhatian di sini adalah bahwa Lewis itu lebih dikhususkan atau lebih ditekankan pada senyawa-senyawa kovalen, meskipun pada beberapa senyawa ionik itu penjelasan dengan menggunakan struktur Lewis ini juga bisa dilakukan. Tetapi sekali lagi bahwa struktur Lewis itu lebih banyak digunakan untuk menjelaskan senyawa kovalen. Baik, kita punya senyawa kovalen yang seperti ini, H2O, yang sudah diketahui oleh siswa. Kita punya H, yang punya, tadi dia golongannya 1, dia punya, katakan ini ya, yang seperti ini adalah elektron miliknya H, tadinya adalah miliknya H, seperti itu. Jadi ini H, punya satu elektron valensi, kemudian H yang di sebelah kanan juga punya yang semacam ini juga, kemudian sisa dari elektron-elektron yang digunakan untuk berikatan, ini adalah elektron-elektron yang dimiliki oleh oksigen. Nah, yang menjadi penekanan di sini di dalam teorinya Lewis ini ada yang disebut sebagai aturan oktet. Atom-atom itu cenderung untuk dikelilingi oleh elektron-elektron dengan jumlah yang sama dengan valensi dari atom-atom gas mulia. Seperti itu. Kita lihat ada O di tengah. O itu walaupun awalnya dia punya valensi 6 seperti yang sudah ditunjukkan dengan garis merah tadi di sekelilingnya, tetapi dengan bantuan hidrogen dengan melakukan ikatan dia mendapati bahwa O sekarang sudah dikelilingi oleh 8 elektron. Nah, selain 8 elektron, ingat
8 ini adalah valensi dari atom-atom atau unsur-unsur golongan gas mulia, kecuali satu, yaitu He yang punya valensi 2. Nah, oleh karena itu hidrogen tidak dikelilingi oleh 8 elektron, tetapi dia dikelilingi oleh 2, karena yang paling dekat dengan hidrogen adalah He, yaitu punya 2 elektron valensi. Ini adalah bagaimana Lewis menggambarkan struktur senyawa kovalen. Kita lihat lagi satu lagi. Bagaimana menggambarkannya yang menjadi dasar strukturnya Lewis. Kita punya ClO, masing-masing ClO dan Cl yang di sebelah kanannya, dia punya totalnya dikelilingi oleh 8 elektron. Nah, untuk menggambarkan ada cara yang lain, kita tidak selalu harus menggambarkan titik-titik semacam ini. Kita menjadikannya tadi elektron yang berikatan kita gambarkan menjadi satu garis. Satu garis itu mewakili sepasang elektron yang berikatan. Jadi sepasang elektron itu digambarkan sebagai satu garis. Jadi kalau ada garis yang semacam ini menunjukkan sebagai sepasang elektron ikatan atau pasangan elektron ikatan. Sementara titik-titik elektron yang ada di sekeliling atom-atom ini, misalnya di sini, Anda lihat ada banyak sekali. Di sini, ini adalah kita sebut sebagai pasangan. Baik di sini, di sana semuanya ya. Jadi ini semuanya yang semacam ini kita sebut sebagai pasangan elektron sunyi. Dari contoh tadi tentunya belum lengkap karena siswa kita baru diberi contoh ini loh yang dimaksud dengan struktur Lewis, kemudian bagaimana simbol Lewis. Kita masuk ke berikutnya yaitu menulis struktur Lewis. Jadi setelah ada beberapa aturan yang disampaikan oleh Lewis yang menjadi dasar bagaimana kita menulisnya, kita memberikan contoh bagaimana menuliskan struktur Lewis supaya siswa belajar. Contohnya adalah seperti ini. Tuliskan struktur Lewis yang paling mungkin untuk cyanogen C2N2. Kita berikan langkah-langkah pada mereka. Yang pertama adalah hitung semua elektron. Dalam hal ini adalah elektron valensi saja, jadi bukan semua elektron dari atomnya, tetapi elektron valensi semua atom yang terlibat di dalam ikatan tersebut. Ada elektron valensi dari karbon. Kita tahu bahwa elektron valensi dari karbon itu adalah 4. Karena kita akan membuat C2N2, maka ada 2C. Karena ada 2C, maka elektron valensinya menjadi 2 kali 4, yaitu 8. Sementara elektron valensi untuk nitrogen itu adalah 5 sesuai dengan golongannya, dan karena C2N2 maka ada 2 nitrogen dan kita menghitungnya menjadi 10. Total elektron yang digunakan untuk melakukan ikatan itu menjadi 8 ditambah 10 itu menjadi 18. Setelah kita mendapatkan jumlah elektronnya, maka langkah berikutnya adalah menentukan atom pusat. Menentukan atom pusat adalah hal yang perlu diketahui oleh siswa kita supaya mereka bisa menggambarkan sendiri struktur Lewis yang paling mungkin. Caranya adalah atom pusat itu ditentukan dengan ketentuan seperti berikut biasanya ya. Atom dengan elektron negativitas paling kecil kecuali hidrogen. Ingat, kecuali hidrogen
itu akan menjadi atom pusatnya. Dalam contoh kita ada C2N2. Kita lihat C itu punya elektronegativitas sekitar skala Paulingnya 2,5 dan N itu 3. Kita tahu elektronegativitasnya, maka yang menjadi pusat adalah atom C. Jadi kita akan menggambarkannya seperti ini. Di langkah yang ketiga, kita menggambarkan berdasarkan ketentuan dari yang nomor 2. Kita akan menuliskan struktur dasar yang paling mungkin. Kita menempatkan C di pusat karena ada 2 atom C, maka kita menjadikan dua-duanya ada di tengah. Kemudian kita hubungkan dengan satu garis tunggal sebagai bentuk ikatan tunggalnya. Dan jadinya adalah seperti ini. Ada N, kemudian dihubungkan dengan garis tunggal C, kemudian C, kemudian N. Sudah selesai? Ternyata belum. Kita ke langkah berikutnya, yaitu kita akan menghitung sisa elektron. Kita tadi punya 18 dan kita sudah menggunakannya. Berapa yang kita gunakan? Kita menghitungnya seperti ini, yaitu satu ikatan itu kita sudah menyebutkannya tadi. Ini adalah satu ikatan itu punya 2 elektron. Jadi karena di sini ada 3 ikatan, maka elektron yang sudah kita gunakan itu adalah 3 kali 2 atau sisanya menjadi 18 dikurangi 2 dikali 3 yaitu 12 elektron. Jadi jumlah elektron yang tersisa sekarang adalah 12 elektron. Terus mau kita apakan? Nah, elektron ini kita gunakan, atau sisa elektron ini kita gunakan untuk melengkapi. Yang pertama adalah atom-atom yang ada di ujung dari ikatan atau di ujung-ujung molekul tersebut. Dalam hal ini tadi ada N, C, C, dan N, maka yang di ujung adalah N, maka kita akan menempatkan elektron-elektronnya untuk N, semacam ini jadinya. Jadi ada 12, kita tempatkan di N, yang sebelah kiri ada 6 dan sebelah kanan ada 6. Jadi proses penempatannya memang tidak langsung seperti ini ya. Anda boleh menempatkan satu persatu, satu dulu di N kiri, N kanan, dan seterusnya seperti itu. Jadi Anda bisa menempatkan yang pertama dulu, satu pasang di sebelah kiri, satu pasang di sebelah kanan, dan seterusnya. Sampai semua sisa yang tersisa habis. Kalau misalnya di ujung-ujungnya sudah 8, ingat bahwa setiap atom itu hanya dikelilingi oleh 8 elektron, dan kalau misalnya sudah lebih dari sudah penuh 8, maka kita menempatkannya untuk atom yang belum. Jadi kalau ujungnya sudah, kemudian kita merembet ke masuk yang ke tengah. Jadi kalau atom-atom yang ada di terminal atau di ujung-ujung dari molekul itu sudah 8, kemudian masih ada sisa, kita gunakan untuk melengkapi atom-atom yang ada di pusatnya atau atom pusatnya. Nah, kalau sudah selesai dan kemudian pas, bagaimana? Nah, itu yang menjadi perhatian kita. Kalau elektronnya sudah habis, kemudian dan tepat di ujung sebelah kiri 8, di sebelah kanan 8, sudah seperti itu, maka kita tidak boleh berhenti sampai di situ, tetapi kita perhatikan lagi atom pusatnya. Jika atom pusat belum oktet atau kurang dari 8, seperti yang dialami oleh struktur ini, tetapi elektronnya sudah habis, maka pindahkan pasangan elektron yang ada di ujung ke arah ke arah atom pusatnya.
maka jadinya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini dipindah. Pertama kita pindah satu dulu. Kita hitung C-nya. Kalau kita pindah satu pasang, kita pastikan N-nya akan tetap sama ya. Karena walaupun pindah ke menjadi ikatan, ikatan itu tetap mengelilingi N. Tetapi yang menjadi masalah adalah C-nya. C-nya itu dikelilingi oleh, kalau hanya satu yang pindah, maka dia dikelilingi oleh ada 2 ikatan, itu berarti 4, dan di sebelah kanannya ada 1 ikatan lagi, berarti 6. Berarti masih kurang, maka kita pindah lagi. Demikian juga dengan C yang di sebelah kanannya, maka dipindah-pindah semuanya hingga menjadi strukturnya akan menjadi seperti ini. Yang kita perhatikan antara C dengan N punya rangkap 3. Oleh karena itu, ya N-nya di sini kita punya 8 elektron yang mengelilingi N, 8 elektron juga mengelilingi C. C yang sebelah kanan juga dikelilingi oleh 8 elektron, demikian juga N. Jadi sampai di sini kita sudah mendapatkan struktur Lewis yang diinginkan. Jadi sudah seluruhnya elektron valensi itu digunakan untuk melakukan ikatan. Itu adalah struktur Lewis, dan sekaligus juga kita mendapati di sini bahwa ikatan itu tidak hanya satu tetapi bisa ganda, yaitu bisa sampai 3, yaitu ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Selanjutnya kita mengenalkan konsep yang berikutnya tentang kovalen koordinasi. Jadi kita mengenalkan pada siswa bahwa kovalen tidak hanya seperti itu, tetapi ada model ikatan kovalen yang lainnya. Kita berikan contoh, ada NH3, kita punya NH3 semacam ini. Kita bisa melihat bahwa N itu dikelilingi oleh 8 elektron, artinya N itu sebenarnya sudah selesai ikatannya ya, 8. Tapi kalau kita punya Cl yang terikat dengan H semacam ini, ada HCl, maka ada interaksi yang terjadi adalah seperti ini. Cl itu menarik elektronnya, ikatannya lebih kuat ke arah Cl, ke arah dirinya sendiri. Oleh karena itu hanya seperti kehilangan elektron. Gitu ya. Kalau H kehilangan elektron, maka dia bersifat menjadi positif. Nah, karena NH3 itu punya pasangan elektron bebas, maka H itu bisa mendapatkan pasangan elektron bebasnya itu dan kemudian melakukan ikatan. Jadi model ikatannya akan seperti ini. Jadi seolah-olah H itu punya 2 ikatan di sebelah kiri dari NH3 dan di sebelah kanan dan dengan Cl. Nah, supaya tidak bingung, supaya tidak salah konsepnya ini, karena ikatannya seperti ini, maka kita sering menulisnya akan menjadi seperti ini. Jadi, walaupun ini adalah bentuknya ikatannya kovalen, tetapi ini menjadi seperti bentuk ikatan ionik. Ini adalah bentuk dari kovalen koordinasi. Jadi pada bagian NH4 positif di situ, satu H itu akan bertindak sebagai hidrogen yang seperti dipasrai satu pasang elektron bebasnya dari N yang sudah berikatan dengan NH3. Kalau yang di sini yang sudah menjadi NH4 di sini, mana H yang merupakan H yang dipasrai oleh NH3. Kita tidak bisa menentukan kecuali dengan melakukan eksperimen. Karena salah satunya mestinya memiliki panjang ikatan yang berbeda. Nanti kita akan membahasnya di belakang. Baik, konsep berikutnya adalah muatan formal.
Muatan formal itu apa sih sebenarnya? Jadi muatan formal itu bukan benar-benar muatan ya. Jadi muatan formal itu adalah muatan yang seolah-olah dimiliki oleh suatu atom di dalam ikatannya. Jadi hanya seolah-olah dimiliki oleh uh, atom tersebut di dalam senyawanya atau di dalam spesinya. Kalau dia ada di dalam ion, maka muatan yang sesungguhnya adalah muatan ion itu. Tetapi, nah, kita bisa menghitung muatan formal. Jadi seolah-olah siapa sih yang bermuatan negatif di dalam ion itu, di dalam apa kumpulan atom-atom yang membentuk ion di dalam gugusan ion itu, atom mana sih yang sepertinya bersifat positif dan negatif sesuai dengan ionnya. Maka kita bisa menghitung atau bisa menentukan muatan formal dari sebuah atom yang berikatan itu dengan cara seperti ini. Atau muatan formal itu sama dengan atau formal charge ya, singkatannya Fc sama dengan jumlah elektron valensi atom tersebut yang sedang kita hitung. Jadi kalau kita menghitung, tadi kita punya C2N2, salah satunya ada C yang di sebelah kiri, maka yang dimaksud dengan yang di depan ini, jumlah dari elektron valensi atom bebasnya, ini adalah atom C saja waktu dia berada di dalam bentuk bebasnya. Elektron valensinya berapa? Kemudian dikurangi dengan jumlah pasangan elektron sunyinya. Berapa jumlah yang dia punya di dalam elektron sunyinya, kemudian dikurangi dengan setengah dari jumlah ikatannya. Jadi pasangannya elektron ikatannya. Atau mungkin Anda bisa, kalau tadi satu ikatan itu satu strip, Anda bisa langsung menghitungnya sebagai satu stripnya itu. Jadi dikurangi dengan jumlah ikatannya. Kalau di sini adalah setengah dari pasangan elektron yang diikat. Karena satu pasang itu dilambangkan dengan satu strip, maka di sini kita bisa menuliskan langsung berapa strip yang dia punya. Itu. Ada beberapa aturan di dalam muatan formal itu. Beberapa aturan yang perlu kita perhatikan untuk menetapkan muatan formal. Yang pertama bahwa jumlah muatan formal itu kalau kita totalkan di dalam suatu senyawa atau molekul yang netral itu adalah 0. Berbeda kalau dia berupa ion. Jadi kalau ion, maka total muatan formal itu sama dengan muatan dari ion tersebut. Kalau SO4 2 negatif, maka jumlah muatan formal dari SO2S dan 4O itu harus 2 negatif. Nah, muatan formal itu sekecil mungkin. Jadi harus punya muatan yang sekecil mungkin untuk setiap atomnya. Dan muatan formal yang negatif itu dimiliki oleh elektron atom yang paling elektronegatif atau yang lebih elektronegatif daripada yang lainnya. Demikian juga yang positif itu lebih diberikan pada atau lebih disukai dari atom yang elektropositif. Dan tanda muatan yang sama tidak boleh untuk atom yang saling berdekatan. Jadi kalau kita sudah menghitung ternyata hasilnya positif di atom yang bersebelahan sama-sama positif, maka itu sebenarnya tidak disukai. Untuk apa sih sebenarnya muatan formal itu? Muatan formal itu digunakan untuk menguji apakah struktur Lewis yang sudah kita tulis atau kita buat itu sudah merupakan struktur yang benar atau belum. Jadi kita bisa menetapkan setelah kita membuat struktur Lewisnya, kita bisa menghitung muatan formalnya satu persatu dari atom itu. Kemudian kita lihat aturan di sini, apakah yang positif itu untuk yang atom yang elektropositif, apakah apalagi jumlahnya sesuai dengan total dari muatan
Jadi jumlah muatan formal itu harus sama dengan muatannya. Kalau senyawa netral berarti jumlah muatan formal itu harus 0. Kemudian apalagi tidak boleh berdampingan dengan tanda muatan formal yang sama. Itu dan seterusnya. Nah, kalau saya punya struktur yang ini, coba Anda cari di sini jawabannya, apakah struktur ini merupakan struktur Lewis yang tepat untuk NO2 positif. Jadi, apakah ini adalah struktur yang tepat untuk ion nitrit? Tulis jawaban Anda di komentar di video ini dengan alasannya, apakah ini tepat atau tidak, dengan memberikan alasan dengan struktur Lewis dan muatan formal yang Anda pelajari tadi di dalam penyampaian yang sudah saya berikan atau presentasi yang sudah saya berikan di dalam video ini. Jadi jawab, apakah ini merupakan struktur untuk ion nitrit yang tepat? Perhatikan baik-baik tadi ya. Baik, setelah kita punya struktur Lewis yang selalu menekankan pada oktet, bahwa setiap atom itu di dalam ikatan akan dikelilingi oleh elektron sedemikian hingga jumlahnya sama dengan jumlah atom-atom gas mulia, yaitu 8, atau disebut sebagai aturan oktet, kecuali H, karena dia akan 2 saja yang sama dengan helium. Ada beberapa pengecualian di dalam aturan oktet. Jadi walaupun teori ini sudah disedemikian hingga menjawab banyak sekali kenyataan atau fakta-fakta di lapangan mengenai senyawa-senyawa, kemudian dipaskan dengan struktur Lewis ini atau teorinya Lewis ini, tetapi ada beberapa hal yang ternyata tidak pas. Jadi di dalam banyak teori hal ini sering terjadi. Jadi jangan kaget. Di dalam beberapa teori punya anomali atau beberapa pengecualian, termasuk juga di dalam struktur Lewis ini yang disebut sebagai pengecualian aturan oktet. Ada beberapa aturan oktet yang dikecualikan. Yang pertama adalah kalau jumlah dari elektron valensi yang untuk digunakan untuk berikatan itu jumlahnya ganjil. Nah, senyawa-senyawa yang ada di alam itu kebanyakan jumlahnya genap. Ingat, kebanyakan, pada umumnya genap. Tetapi ada beberapa senyawa yang stabil di alam tetapi memiliki jumlah elektron yang ganjil. Mengapa ini dikecualikan? Karena kalau Anda membayangkan bahwa oktet itu artinya genap ya. 8 itu genap, maksudnya oktet itu 8. Artinya bahwa karena 8 berarti genap. Nah, kalau jumlah elektronnya ganjil, Anda bayangkan berarti ada satu elektron yang tidak digunakan untuk perikatan. Berarti dia ada di pinggir. Kalau di pinggir, dia berarti jumlahnya tidak mungkin genap. Kalau tidak mungkin genap, dia tidak mungkin oktet. Maka ini adalah pengecualian dari aturan oktet. Jadi jumlah elektron yang ganjil. Beberapa senyawa mungkin ganjil, tetapi kebanyakan senyawa atau kebanyakan spesies yang memiliki jumlah elektron ganjil itu kita sebut sebagai radikal. Jadi radikal itu adalah spesies yang sangat reaktif karena jumlah elektronnya ganjil, dia berusaha untuk mendapatkan jumlah elektron yang genap sehingga dia sangat mudah bereaksi dengan senyawa yang lain dan mengambil elektronnya. Seperti misalnya adalah gugus alkil ini ya, CH3 dengan satu elektron ini disebut sebagai radikal. Di dalam reaksi-reaksi organik nanti Anda akan mengetahuinya. Ini juga OH bukan negatif tapi dia total. Anda perhatikan di C dari CH3 jumlah elektron pada C
itu jumlahnya sama dengan elektron valensinya C, ya kan? Jadi dia tidak berhutang. Jadi dia tidak akan bermuatan. Demikian juga O, pada OH yang radikal ini jumlah elektron jumlah elektron yang mengelilingi O di situ adalah 6. Artinya sama dengan elektron valensinya O. Jadi dia tidak juga bermuatan, termasuk juga hanya di situ. Tetapi karena ganjil, totalnya ganjil di sini, maka dia menjadi radikal. Itu adalah jumlah elektron ganjil untuk yang di radikal dan beberapa senyawa yang bukan radikal tetapi memiliki elektron ganjil. Kemudian yang kedua yaitu oktet yang tidak lengkap. Beberapa senyawa memiliki kondisi yang seperti ini. Dia mengikuti aturannya Lewis seperti ini. Ada B yang punya elektron valensi 3, kemudian dikelilingi oleh F yang punya elektron valensi 7, maka jadinya adalah seperti ini. Kalau sudah berikatan dengan B, maka F akan dikelilingi oleh 8 elektron ya, atau 4 pasang. Tetapi B-nya hanya punya 3 pasang. Maka di sini kondisi BF3 ini disebut sebagai elektron tak lengkap. Tetapi kita punya alternatif yang lain. Kemungkinan adalah seperti ini. Nah, ini menjadi PR Anda. Apakah kita harus BF3 yang di kiri atau BF3 yang di kanan yang salah satunya lengkap? BF3 merupakan kalau yang di sebelah kiri, yang di sini, yang tanpa ikatan lengkap itu disebut sebagai oktet tak lengkap. Tapi kalau yang di sebelah kanan itu oktetnya lengkap. Selain yang tak lengkap, justru yang sebaliknya yaitu kulit valensinya diperluas atau expanded. Beberapa contoh senyawa yang punya kondisi yang semacam ini, kalau kita punya Cl dengan P akan menjadi PCl3, dia punya sesuai dengan aturan oktetnya. Tetapi kalau PCl5 ternyata dia harus di-expand P-nya. Jadi dia akan mengikat 5Cl. Contoh lainnya adalah SF6. S tidak dikelilingi oleh 4 pasang elektron untuk berikatan karena dia harus dikelilingi oleh atau diikat oleh 6F, maka S akan dikelilingi oleh 6 pasang elektron ikatan. Jadi SF6 akan menjadi seperti ini. Nah, perluasan ini atau pengecolan ini digunakan untuk mencocokkan dengan kondisi fakta yang ada di dunia kita mengenai atau di dunia sesungguhnya mengenai adanya ikatan PCl5 dan SF6. Jadi bukan di alamnya yang kita paksakan untuk mengikuti teori, tetapi kalau teorinya kita ternyata tidak pas, ada anomali-anomali, kita pakai anomali itu untuk pengecualiannya sebelum kita mendapatkan teori-teori yang baru untuk menjelaskan hal tersebut yang bisa digunakan yang lebih universal seperti itu. Itu yang terjadi pada teori-teori di dalam kimia kita, dan hampir semua ilmu itu punya proses teori yang semacam itu. Setelah kita menyampaikan struktur Lewis pada siswa kita, yang selanjutnya adalah istilah kepolaran. Jadi kalau ikatan itu dibentuk dari atom-atom yang berbeda, ingat bahwa setiap atom itu memiliki elektronegativitas yang berbeda pula. Elektronegativitas itu adalah kemampuan setiap atom untuk menarik elektron menjadi miliknya. Itu ya, jadi ditarik elektronnya untuk menjadi lebih dekat pada atomnya. Karena perbedaan keelektronegatifan ini, maka di dalam ikatan itu tidak menjadi baik-baik saja. Jadi kalau kita membayangkan bahwa setelah terjadi ikatan seperti yang sudah kita gambarkan di dalam struktur Lewisnya, kemudian selesai seperti itu saja, kita salah. Karena ikatan itu tidak diam seperti itu, tetapi karena perbedaan keelektronegatifan ini, setiap atom itu mencoba untuk menarik elektronnya dalam kekuatan yang berbeda. Seperti misalnya contoh HCl yang seperti ini. Jadi HCl punya ikatan
yang semacam ini ya ikatan tunggal, kita bisa memperhatikan nggak mungkin H itu punya ikatan rangkap, maka elektron itu akan cenderung untuk ditarik ke arah Cl. Nah, kita akan melihatnya akan seperti ini. Jadi lambang tanda panah yang ujungnya garis mendatar garis vertikal ke atas itu adalah untuk menunjukkan bahwa di dalam ikatan itu elektron cenderung tertarik ke mana, ujung panah itulah yang menjadi tarikannya. Dalam hal ini adalah Cl. Jadi elektron dalam ikatan H dengan Cl cenderung ditarik ke arah Cl, sehingga Cl itu bermuatan sedikit lebih negatif, dilambangkan dengan Do kemudian negatif, artinya sedikit lebih negatif daripada H yang sedikit lebih positif. Jadi karena perbedaan elektron negativitasnya, maka ikatan elektron di dalam ikatan itu ditarik sedemikian, sehingga seperti kalau kita punya kemampuan untuk melihat bagaimana sih kondisi elektron di dalam sekitar ikatan H dengan Cl, maka kita akan mendapati seperti ini. Bukan bola yang datar di seluruh permukaannya, tetapi lebih besar ke arah Cl. Jadi intensitasnya lebih banyak pada Cl semacam ini. Nah, ini disebut sebagai ikatan yang terpolarisasi atau polar atau memiliki kutub. Ada kutub positif dan kutub negatifnya. Itu makanya disebut sebagai ikatan yang polar. Itu ya, karena dia tidak sama tarikan antara H dengan Cl-nya, tetapi dia punya tarikan yang berbeda. Nah, dalam beberapa kasus, tarikan-tarikan yang berbeda ini menyebabkan walaupun ikatannya kovalen, dia memiliki sifat yang ionik. Jadi, di dalam setiap ikatan yang kovalen juga memiliki sifat ionik. Bagaimana cara menghitungnya? Salah satu yang diberikan oleh ahli ini adalah bahwa kira-kira persentase dari sifat ionik di dalam sebuah ikatan itu adalah sama dengan 100 kali 1 min E pangkatkan 0,25 kali elektron negativitas, perbedaan elektron negativitas dari kedua atom itu dikuadratkan. Itu jadinya akan seperti itu. Semakin besar perbedaan elektron negativitas dari kedua atom yang melakukan ikatan, maka ikatan itu akan menjadi lebih punya sifat ionik. Itu yang istilah berikutnya yang perlu ditekankan pada siswa kita. Jadi kadang-kadang kita tidak selalu membedakan bahwa ini ikatan murni kovalen dan ini murni ionik, karena di dalam ikatan-ikatan itu akan punya sifat baik ionik maupun kovalen. Ikatan logam hampir sama dengan ikatan kovalen. Jadi kalau kita punya logam-logam yang punya muatan, punya elektron dan inti di dalam atom tersebut, kita bisa menggambarkan bahwa atom-atom logam kalau bertemu dengan atom logam yang lain, maka dia akan menyatu seperti ini, dan kemudian elektron-elektronnya kemudian masuk ke kondisi yang disebut sebagai awan elektron. Seperti ini. Jadi digambarkan seperti awan elektron atau lautan elektron, karena mereka bisa berpindah ke satu atom ke yang lainnya seperti itu. Nah, saat atom itu bergerak di dalam lautan elektron atau awan elektron ini, mereka melakukan ikatan dengan pusatnya, atom inti masing-masing dari setiap atom tersebut. Karena setiap elektron itu menyebar kemana-mana, kemudian mereka harus terikat dengan inti atomnya satu dengan yang lainnya, maka ini kita sebut sebagai ikatan logam. Jadi tidak persis seperti yang dilakukan oleh kovalen tadi, mereka menggunakan bersama elektron valensinya, tetapi ini digunakan bersama-sama, tetapi tidak hanya 2 atom, 3 atom, tetapi hampir seluruh logam yang ada di dalam logam tersebut, bongkahan logam misalnya, atau mungkin batang logam gitu,
maka ikatan itu terjadi di keseluruhan dari logam tersebut. Ini yang terjadi dalam ikatan logam. Ini adalah contoh logam dari golongan 1, ya, karena muatan di dalamnya A plus, 1 positif, dia menyumbangkan 1 elektron valensinya untuk masuk ke dalam lautan elektron tersebut dan kemudian mengadakan ikatan dengan seluruh atom di dalam logam tersebut. Oke, sampai di sini diskusi kita mengenai ikatan. Kita akan lanjut ke bentuk molekul di part yang kedua, jangan lupa. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar, selamat bekerja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.